لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para sedherek-sedaya jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, pada Bapak Ketua Takmir dan jajarannya, pada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang berhalangan hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, kesempatan, maka digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan pada saat ini kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian disusul kewajiban berikutnya, yaitu tholabul ilmi. Tholabul ilmi itu juga fardhotun, wajib. Dari yang wajib ke wajib. Setelah selesai yang wajib, kita kerjakan yang wajib berikutnya. Ini adalah wujud daripada syukur kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan syukur ini, Allah selalu menambah kesehatan dan kesempatan kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala macam penyakit. Dari segala macam wabah, balak, yang sampai sekarang juga masih belum habis. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah level berapa, Pak? Level 1. Level 1, alhamdulillah. Ya. Pokoknya gampang meneh. Alhamdulillah, kita bersyukur, mudah-mudahan itu semua. Dengan syukur ini, Allah selalu meningkatkan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mas Am ya, saman rubah iki mau. Sampun ya, Pak. Dereng. Maklum jadul.
Talit-talit mana? Tinggal. Udah kelihatan. Nah, ya. Nah, ini aja. Ya. Kelihatan, Mbak? Lembut-lembut ini. Ya. Oke. Wes, anu mawon, boten ketinggal boten napa. Ya. Oke, nggih. Iya. Nah, coba. Tapi sama kene ae. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Temanya adalah pengkhianatan Abdullah bin Ubay. Nah, supaya kita mengenal siapa Abdullah bin Ubay itu. Sebab ada sahabat Rasulullah yang namanya Ubay bin Ka'ab. Tapi ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada Abdullah bin Ubay. Itu sahabat yang pilihan juga. Ini anak daripada Abdullah bin Ubay. Anaknya itu menjadi sahabat yang pilihan. Maka meminta sesuatu itu dituruti oleh Rasulullah nanti di belakang. Abdullah bin Ubay adalah seorang tokoh munafik. Nah, ini ceritanya sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dia itu hampir diangkat menjadi raja Madinah. Kemudian gagal karena kebanyakan penduduknya memeluk Islam dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tokoh sentralnya. Nah, ini akan menjadi pemimpin, akan menjadi raja gagal, ya, gagal. Nah, inilah sehingga Abdullah bin Ubay itu begitu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia lahirnya secara dohir, dia itu Islam. Tapi sangat membenci Rasulullah. Dan sangat membenci perkembangan Islam. Ini berbahaya orang yang seperti ini. Ketoke Islam. Tapi kenyataannya adalah menghancurkan Islam. Tidak bisa lagi, Mas. Ya. Al-Azhar gantiannya. Tidak bagian yang kecil-kecil. Berarti tianu di sini. Iya, itu ini. Nah, kemudian apa yang diperbuat mereka? Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya pada suatu hari di saat bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay itu berkata kepada kawan-kawannya, ini kata-katanya sangat menyakitkan. Lihatlah, bagaimana aku mempermainkan mereka yang bodoh-bodoh itu. Ini para sahabat Rasulullah dikatakan bodoh-bodoh. Ia pun mendekat dan menjabat tangan kepada Abu Bakar. Jadi ketika mereka bertemu sahabat-sahabat Rasulullah yang ternama, Abu Bakar. Tapi dia mendekat, kemudian menjabat tangan. Sambil berkata, selamat penghulu Bani Taim dan Syekhul Islam dan orang kedua beserta Rasulullah di Gua Thur yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah. Ucapannya manis, enak. Kemudian Abdullah bin Ubay menjabat tangan kepada Umar ibn al-Khattab sambil berkata, selamat penghulu Bani Adi bin Ka'ab yang mendapat gelar Al-Faruq. Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Al-Faruq.
Jadi orang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kuat memegang agama Allah, yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ia menjabat tangan kepada Ali bin Abi Thalib sambil berkata, selamat saudara sepupu Rasulullah, menantunya dan penghulu Bani Hashim sesudah Rasulullah. Nah, setelah itu mereka berpisah. Kemudian berkata Abdullah bin Ubay itu kepada kawan-kawannya, sama-sama munafik. Sebagaimana yang kamu lihat perbuatanku tadi. Jika kamu bertemu dengan mereka, berbuatlah seperti apa yang telah aku lakukan. Begitu. Ini Abdullah bin Ubay. Kemudian kawan-kawannya pun memuji-muji Abdullah bin Ubay. Oh, bagus sama niku. Ternyata iso bermuka dua, iso bunglon, gitu. Iso bunglon. Nek kepethuk wong-wong sahabat-sahabat Rasulullah ya wis kaya-kaya beriman padha karo beliau-beliau itu. Tapi setelah berpisah ternyata seperti ini. Setibanya kaum muslimin yaitu Abu Bakar, Umar dan Ali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka menceritakan peristiwa tadi. Jadi Abu Bakar, Umar, Ali itu tidak tahu apa yang sebenarnya di dalam hati Abdullah bin Ubay. Ya, maka turunlah ayat 14 surah Al-Baqarah. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan As-Sa'labi dari Muhammad bin Marwan dan As-Sudi As-Saghir dari Al-Kalbi dari Abi Salih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, ini bisa dilihat, bisa dibaca di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Jadi pada kitab yang menerangkan tentang Asbabun Nuzul. Nah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 14 itu seperti apa? Surah Al-Baqarah ayat 14 ini ternyata membongkar kepalsuan golongan munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Bagaimana orang-orang munafik itu menghadapi kaum muslimin. Nah, ini dibongkar. Maka turunlah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Ini di dalam riwayat lain ada redaksi yang seperti ini. Tapi di dalam riwayat tadi, dia menunjukkan seolah-olah dia sebagai orang yang beriman. Tapi ternyata tidak. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, teman-teman mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok saja. Hanya menertawakan mereka, memperbodoh mereka. Inilah perbuatan dari singi pengkhianat Abdullah bin Ubay. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, kalian jangan memberi nafkah kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka meninggalkan agamanya. Jadi orang-orang Ansor itu diprovokasi. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian bersama orang-orang muhajirin terus berdatangan ke Madinah, maka orang-orang Ansor itu diprovokasi. Ojo sampean kok bantu nyanggone wong-wong muhajirin. Nek iso balekno nyanggone agamane meneh.
kepada agama semula, agama nenek moyang. Sampai begitu. Apabila kita kelak pulang ke Madinah, pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota itu. Nah, ucapan hina itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat muhajirin yang terusir dari Mekah. Jamaah rahimakumullah. Nah, kejadian ini disampaikan kepada pamannya. Zaid bin Arqam setelah mendengar ucapan itu disampaikan kepada pamannya. Kemudian paman Zaid bin Arqam ini menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cross check kemudian. Rasulullah meng-cross check. Rasulullah memanggil Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam menerangkan kejadian itu. Bagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Dipertemukan. Artinya bukan dipertemukan orangnya, hanya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay itu sama atau tidak dengan yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Nah, akan tetapi mereka bersumpah di hadapan Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay itu bersumpah di hadapan Rasul tidak mengakui ucapannya. Nah inilah, tidak diakui ucapan tadi, padahal ada saksinya, tapi tidak mengakui. Untung pada saat itu tidak disumpah dengan Al-Quran ya. Disumpah dengan Al-Quran ya tetap saja. Tidak diakui. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai Zaid bin Arqam, tidak mempercayai kepada Zaid bin Arqam, bahkan Rasulullah itu mempercayai kepada ucapan Abdullah bin Ubay. Inilah yang menjadikan Zaid bin Arqam itu sedih. Karena belum pernah menerima musibah seperti itu. Karena sedihnya itu kemudian Zaid bin Arqam berdiam di rumahnya tidak mau keluar. Kemudian pamannya datang mengatakan, aku tidak bermaksud supaya Rasulullah membenci kalian. Dan tidak mempercayaimu. Jadi pamannya tadi melapor kepada Rasulullah itu tidak bermaksud bahwa Rasulullah supaya membenci Zaid bin Arqam dan tidak mempercayai Zaid bin Arqam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 1 surah 63 Al-Munafiqun yang menegaskan bahwa kaum munafikin selalu berdusta dan akhirnya membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada Zaid bin Arqam untuk membacakan ayat itu dengan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah membenarkan ucapannya. Artinya telah membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam itu yang benar. Karena memang Abdullah bin Ubay itu benar-benar mengucapkan seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Zaid bin Arqam. Nah, kemudian surah Al-Munafiqun ayat 1 yang turun berkenaan dengan peristiwa tadi adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Nah, ini dibongkar. Jadi kedustaan daripada orang-orang munafik itu dibongkar oleh Allah melalui firman-Nya. Inilah tokoh-tokoh munafik yang terkait dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Cuma sayangnya tokoh ini adalah tokoh yang buruk.
tokoh yang tidak baik. Sehingga ini ada pelajaran, ada pesan yang harus kita pahami. Pesan apa yang harus dipahami dari peristiwa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga masih Abdullah bin Ubay lagi. Ya memang ini ceritanya Abdullah bin Ubay. Ada suatu riwayat yang mengemukakan bahwa ketika Abdullah bin Ubay mati, datanglah anaknya yang namanya juga Abdullah, yang menjadi salah satu sahabat pilihan yang soleh. Maka kalau Abdullah ibnu Ubay itu berarti sahabat Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu sahabat Rasulullah. Tapi kalau Abdullah bin Ubay itu adalah seorang munafik. Dia Islam tapi munafik. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, maka anaknya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta gamis Rasulullah untuk menjadi kain kafan bapaknya. Saking taatnya. Memang Abdullah bin Ubay ini adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Ketika meninggal, memintakan gamis Rasulullah untuk dijadikan kain kafannya. Kemudian diberikan oleh Rasulullah kain kafan, apa itu? Gamisnya diberikan. Kemudian Abdullah bin Ubay juga meminta Rasulullah untuk mensolati mayat bapaknya. Nah, ketika Rasulullah akan sholat mayat, maka Umar ibnul Khattab berdiri memegang baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, apakah Tuhan akan sholatkan dia? Padahal Allah telah melarang mensolatkan mayat kaum munafik. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah menyuruhku memilih dengan firman-Nya. Mintakan ampun atau tidak memintakan ampun bagi mereka. Jika engkau mintakan ampun bagi mereka 70 kali, tidak akan diampuni dosanya. Ini loh orang munafik. Meskipun dimintakan ampun sampai 70 kali tetap tidak diampuni. Padahal Rasulullah yang memintakan ampun. Ini berarti sudah dosa yang saking parahnya. Nah, ini disebutkan di dalam surah ke-9 At-Taubah ayat 80. Dan sekiranya aku tahu bahwa, kata Rasulullah selanjutnya, ini di dalam kitab Lubabun Nukul itu, dan sekiranya aku tahu bahwa dosanya akan diampuni dengan dimintakan ampun lebih dari 70 kali, pasti aku akan melakukannya. Begitu baik budinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah sering berkhianat seperti itu loh, masih diperhatikan oleh Rasulullah, masih dimintakan ampun. Kok misalnya dimintakan ampun lebih dari 70 kali itu diampuni, maka dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar menjawab lagi, dia itu adalah seorang munafik. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mensolatkannya, tetap disolati oleh Rasulullah. Maka turunlah ayat 84 surah 9 At-Taubah sebagai larangan untuk mensolatkan seorang yang mati kafir dan fasik. Karena orang munafik itu di dalam ayat disebutkan bahwa dia itu kafir. Bahkan dia itu fasik, bahkan dia munafik. Apa itu? Fasik. Nah, itu. Maka sejak turun ayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolatkan kaum munafik. Tidak mau mensolatkan kaum munafik ketika dia meninggal. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar dan lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian surah At-Taubah ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falay yaghfirallahu lahum
Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Podo ae, dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun tetap tidak diampuni. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Masya Allah. Ini bahayanya menjadi orang yang munafik. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di dalam ayat 80 tadi, istaghfir lahum. Itu adalah mintakanlah ampun. Ini adalah fi'il amar. Maka bacanya istaghfir. Ya, bukan astaghfir lahum. Tapi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kalau yang ini fi'il amar, istaghfir. Kalau tastaghfir, itu adalah fi'il mudhari'. Nah, kemudian yang ayat 84, wala tusalli ala ahadin wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Berdiri di atas kuburnya. Setelah selesai dimakamkan, kemudian berdiri didoakan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah. Mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Jadi, orang yang munafik itu, Masya Allah, ini sangat menyedihkan. Nah, ini maka pesan moral yang dapat kita tangkap adalah kita berusaha, kita jauhi perilaku-perilaku yang seperti itu. Kemudian yang keempat, Abdullah bin Ubay mengundurkan diri dari perang Uhud. Ini yang pada pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan. Mengundurkan diri, padahal sudah berangkat bersama-sama. Rasulullah berangkat menuju ke Bukit Uhud, ke pegunungan Uhud, dengan membawa tentara berkekuatan 1000 orang, tetapi sebelum sampai di tempat, Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Masya Allah. Jadi belum tiba di tempat mengundurkan diri. Sehingga kekuatan pasukan menjadi berkurang. Dia mengundurkan diri tidak sendirian, tapi juga mengajak teman-temannya. Sepertiga pasukan dibawa. Jadi mandi ucapannya untuk memprovokasi teman-temannya. Wes ojo melok, ayo balik kembali. Nah, alasannya adalah yang pertama, ia mengatakan kami tidak tahu mengapa kami harus membunuh diri sendiri. Berarti dia tetap tidak beriman, tidak yakin bahwa kalau berperang, berjihad, membela agama Allah itu akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yang surkum. Kalau menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Dia tidak yakin, dianggap bahwa dia mengikuti perang itu adalah sama dengan bunuh diri. Padahal sudah diiming-imingi. Orang yang mati syahid itu adalah tidak mati, tapi dia tetap hidup. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'uru. Tetap hidup dan mendapatkan nikmat di sisi Allah. Itulah yang didambakan oleh para sahabat Rasulullah. Makanya banyak yang
mengikuti peperangan itu menginginkan supaya di dalam medan laga itu dia mati terbunuh, mati syahid. Itu yang diharapkan. Tidak seperti Abdullah bin Ubay. Dia tidak yakin firman Allah yang seperti itu. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena Rasulullah tidak menyetujui pendapatnya. Dia berpendapat. Ya, tapi Rasulullah tidak menyetujui. Rasulullah memilih pendapat yang terbanyak. Abdullah bin Ubay mengatakan, wes saiki bertahan di kampung saja atau di kota saja tidak keluar. Tapi pendapat yang terbanyak harus keluar. Maka Rasulullah menyetujui yang keluar. Kemudian sehubungan dengan peristiwa tersebut turunlah firman Allah surah Ali Imran ayat 168 berkenaan dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Ya. Maka ayat tadi tidak kita tampilkan. Waktunya sudah sangat mepet, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang keempat, tentang makna munafik. Al-munafiqu, jamaknya adalah al-munafiqun. Artinya adalah orang yang berpura-pura atau ingkar. Apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Ya, seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Misalnya lisannya mengaku beriman tetapi di dalam hatinya dan tindakannya ingkar atau kafir. Di dalam Al-Quran kata al-munafiqun disebut dalam 27 tempat. Kemudian diungkapkan dalam bentuk masdar dengan kata nifaq itu sebanyak 3 tempat. Bahkan ada surat khusus yaitu dengan nama al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik, yaitu surah 63. Surah 63. Surah ini terdiri dari 11 ayat. Ayat 1 sampai 8 menerangkan sifat-sifat orang munafik, nanti bisa dipelajari. Dan ayat 9 sampai 11 berisi peringatan bagi orang-orang mukmin. Ini tentang surah Al-Munafiqun. Hanya terdiri dari 11 ayat. Kemudian sifat-sifat orang munafik. Yang pertama adalah berdusta. Firman Allah surah Al-Munafiqun yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian surah Ali Imran ayat 165 sampai 167. Bahwa orang-orang munafik itu adalah mempunyai kebiasaan berdusta. Dia mengatakan, tapi dia tidak mengakui dan juga dia bersumpah-sumpah untuk membela ucapannya itu. Yang kedua, ingkar janji dan berkhianat. Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 2. Yang artinya mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai tameng, sebagai perisai. Jadi kalau sudah mengangkat sumpah, itu orang menjadi percaya, wow sumpah kok nengono bener. Padahal belum tentu. Belum tentu. Sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang munafik, ayatul munafiqi salatun. Nah, itu. Apabila berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat dia berkhianat. Diberi amanat untuk bersama-sama berjuang di dalam perang Uhud, tapi dia berkhianat. Belum sampai di tempat, dia sudah kembali. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, yaitu sombong dan menyombongkan diri. Sombong dan menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampun bagimu.
Sebetulnya Rasulullah itu mengajak mereka beriman agar Rasulullah nanti memintakan ampun kepada mereka. Tapi apa jawaban mereka? Atau apa respon mereka? Mereka membuang muka. Mereka meremehkan, membuang muka mereka. Dan kamu melihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri. Jadi dia berpaling tadi adalah menyombongkan diri. Meremehkan. Tidak mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, karena itu, karena sifat-sifat yang terdapat pada mereka, maka Allah menyebut mereka sebagai orang fasik. Sebagai orang fasik. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 67. Dan bahkan ditempatkan sama dengan orang kafir. Dalam surat At-Taubah 68, 73, dan 74. Habis, Mas. Ya, habis. Nah, itulah para jamaah rahimakumullah. Pesan yang harus kita tangkap dari peristiwa ini adalah bahwa orang munafik itu di akhirat sangat merugi. Maka tidak diampuni dosa-dosanya orang munafik itu. Meskipun dimintakan ampun kepada Allah itu lebih dari 70 kali. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.